Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas teori perkembangan bahasa. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dwi Agustin dengan NIM 231D10115 dan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aisyah dengan NIM 231D10198. Saya Melinda Putri Fatmawati dengan NIM 231D10136. Terkait apa saja yang akan kami bahas yaitu yang pertama, pengertian perkembangan bahasa, yang kedua, tahap perkembangan bahasa, dan yang ketiga, kesimpulan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja untuk yang pertama yaitu pengertian perkembangan bahasa yang akan dijelaskan oleh pemateri yang pertama yaitu Mbak Aisyah. Saya di sini akan menjelaskan tentang perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa adalah suatu proses di mana anak tersebut belajar mengenal dan menguasai yang lebih tinggi dari berbagai aspek bahasa dan berbicara. Perkembangan bahasa mempunyai tujuan, yakni tujuannya untuk anak tersebut bisa berkomunikasi dengan secara lisan di dalam lingkungan sekitarnya. Ada 3 pendapat perkembangan bahasa, yakni pertama dari Matyawati. Dalam perkembangan bahasa adalah suatu kemampuan untuk melakukan dan juga memahami informasi dan komunikasi dari orang lain. Yang kedua yakni dari use, yakni kemampuan dalam menggunakan bahasa untuk disampaikan kepada orang tersebut dan gagasan tentang dirinya dan memahami orang lain. Yang ketiga yakni dari musyfirah, mengacu pada kemampuan untuk menyusun pikirannya diri sendirinya dengan jelas dengan kemampuannya. Jadi perkembangan bahasa bagi anak dini sekarang itu sangat penting bagi anak tersebut, karena bahasa adalah suatu proses di mana anak tersebut itu bisa berkomunikasi dengan sesama temannya, dengan sesama orang lain. Dia bisa pikirannya itu bisa bermain dengan diri sendirinya dengan cara dianya bicara gini, kita harus menjawab kayak gini itu. Jadi perkembangan bahasa itu sangat penting bagi seusia dini. Jadi cukup sekian dari saya penjelasan perkembangan bahasa. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk yang selanjutnya yaitu tahap perkembangan bahasa. Tahap perkembangan bahasa ada 4. Yang pertama yaitu perkembangan bahasa bayi. Yang kedua, perkembangan bahasa anak usia dini. Yang ketiga, perkembangan bahasa usia sekolah. Yang keempat, perkembangan membaca dan menulis. Untuk perkembangan bahasa bayi dan perkembangan bahasa anak usia dini akan dijelaskan oleh saya sendiri. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan bahasa bayi dan perkembangan bahasa anak usia dini. Untuk perkembangan bahasa bayi secara umum biasanya pada umur 10 sampai 16 bulan bayi mulai mengoceh. Meskipun pada kenyataannya juga akan mengeluarkan kata-kata tersebut memerlukan waktu dan proses yang cukup lama. Sebelum anak-anak mengucapkan kata-kata, biasanya bayi mulai mengoceh dengan kata ma, pa, dan ba. Mengoceh ini biasanya terjadi pada umur 3 sampai 6 bulan. Pada umumnya, bayi mengeluarkan kata-kata atau mengoceh untuk menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Berikutnya yaitu perkembangan bahasa anak usia dini. Beberapa anak usia prasekolah memiliki kesulitan dalam mengucapkan kelompok kata-kata. Anak biasanya mengucapkan kata-kata hanya kata-kata sekitar kenalnya dan untuk orang-orang sekitar, misalnya
papa, mama, tante, bibi, dan lain-lain. Untuk yang kedua yaitu perkembangan bahasa anak usia dini. Beberapa anak prasekolah biasanya memiliki kesulitan untuk mengucapkan kelompok konsonan seperti mengucapkan kata-kata setrika, mangga, dan lain-lain. Pada usia dini, anak-anak mengembangkan bahasanya menjadi 2 kata. Misalnya, anak-anak mengucapkan kata-kata lebih dari 2 kata. Yang awalnya hanya 1 kata menjadi 2 kata. Biasanya pada usia dini, anak-anak sudah mulai mengembangkan kata-katanya seperti hal-hal sekitar yang patut dipertanyakan. Untuk selanjutnya yaitu pembahasan mengenai perkembangan bahasa anak usia sekolah dan perkembangan membaca dan menulis yang akan dipaparkan oleh pemateri yang selanjutnya, yaitu Melinda. Di sini saya akan menjelaskan poin ketiga dan keempat mengenai yang ketiga, perkembangan bahasa usia sekolah. Pada tahap ini, penekanan perkembangan berubah dari bentuk bahasa ke isi dan penggunaan bahasa. Anak-anak telah mencapai tahap kreatif dalam perkembangan bahasa. Bahasa kreatif anak dapat didengar dalam bentuk nyanyian atau sajak. Yang terakhir, perkembangan membaca dan menulis. Salah satu faktor yang berpengaruh pada perkembangan membaca anak usia dini ialah kesediaan orang tua untuk menyiapkan bahan bacaan dan menciptakan suasana yang kondusif bagi perkembangan kemampuan membaca anak. Kegiatan membaca yang dilakukan secara ilmiah dalam suasana kehidupan sosial memiliki efektivitas yang tinggi untuk peningkatan kemampuan membaca pada anak. Anak usia 7 atau 8 tahun telah memperoleh pengetahuan tentang huruf, suku kata, atau kata. Siswa kelas 3 dan 4 sudah mampu menganalisis kata-kata baru dengan menggunakan pola ortografik dan inferensi konstekstual. Siswa kelas 5 dan 6 sudah mulai membaca dari keterampilan decoding menuju ke pemahaman. Untuk yang selanjutnya yaitu kesimpulan yang akan disampaikan oleh materi yang ketiga, yaitu Melinda Putri Fatmawati. Terakhir, kesimpulan dari materi kali ini, hakikat perkembangan bahasa anak, bayi mulai memperoleh bahasa ketika berumur kurang dari 1 tahun. Selanjutnya, ketika berumur 1 tahun, bayi mulai mengoceh, bermain dengan bunyi. Ketika anak berumur 2 tahun, setelah mengetahui kurang lebih 50 kata, kebanyakan anak mulai mencapai tahap kombinasi 2 kata. Waktu mulai masuk taman kanak-kanak, anak-anak telah memiliki sejumlah besar kosakata. Dilihat dari implikasi perkembangan bahasa anak dalam proses pembelajaran, yaitu untuk menciptakan situasi yang memberikan kesempatan pada anak untuk mengembangkan kemampuan bahasanya. Kesempatan ini dapat dilakukan melalui kegiatan bercerita, bertanya dan menjawab pertanyaan, dan juga dapat menyediakan sarana pendukung perkembangan bahasa anak, misalnya menyediakan alat permainan. Dari beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa pemerolehan bahasa suatu proses penguasaan bahasa anak dilakukan secara alami yang diperoleh dari lingkungan dan bukan karena sengaja mempelajarinya. Penguasaan bahasa dilakukan melalui pengajaran yang formal dan dilakukan secara intensif. Sedangkan pemerolehan bahasa didapat dari hasil kontak verbal dengan penutur asli lingkungan bahasa ini. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.